Oke coy, balik lagi bersama gue Empau di channel Bacot. Oke, kita bakal bacain email-email dari kalian, yaitu para kaum-kaum resah, kaum-kaum galau ya kan. Di sini udah banyak banget, gue bacain satu-satu. Jadi langsung aja oke. Email pertama dari andi.rizky99@gmail.com. Isinya itu, gue punya temen dekat, tapi belakangan dia sering ngejauhin gue tanpa alasan yang jelas. Gue harus gimana ya bang ya? Menurut gue sih lu harus ngobrolin itu ya. Maksudnya panggil dia, ajak ketemu. Entah lu jebaknya gimana supaya dia mau datang. Jebak dan langsung tanya ke orangnya. Karena kalau lu diem juga, apalagi cuma nanya-nanya di WhatsApp atau di chat, itu nggak mungkin bisa tahu sih, dan dia juga nggak bakal mau bales. Mungkin kalau emang dia nggak mau ketemu, lo harus datangin ke rumahnya sih. Lo datang ke rumahnya, misalkan dia nggak mau ditemuin, ya lo tinggal cerita aja ke orang rumahnya atau enggak ke keluarganya gitu kan. Jadi ya lo cerita apa adanya, lo nggak tahu kenapa masalahnya apa, biar nanti orang tuanya yang ngejelasin ke anaknya itu, supaya dia juga paham gitu gimana kalau lu juga effort untuk memperbaiki. Emang kalau kita yang salah ya kita mau minta maaf gitu, cuma kan lu nggak bilang nih salahnya apa. Jadi ya gue nggak tahu nih, masa gue harus cenayang dulu kayak istilahnya mengada-ngada kayak istilahnya oh gue karena ini. Jadi jangan berpikiran kalau kita tuh tahu salah kita di mana, karena kita emang nggak tahu salahnya di mana. Jadi mohonlah dikasih tahu, jangan terlalu kayak anggapannya kita itu inisiatif, pekaan. Orangnya kagak cowok, kita nggak tahu apa-apa. Kalau emang dasar sikap kita ada yang salah, ya lo ngomong gitu loh. Kalian tuh ngomong gitu. Jadi kayak istilahnya komunikasi itu nomor satu. Jadi kayak gitu bang. Oke lanjut, dari email yang kedua yaitu melisa.kirana07@gmail.com. Isinya itu, aku sering cerita ke orang tua tentang perasaan aku, tapi mereka selalu ngerasa aku cuma lebay. Aku harus gimana biar mereka bisa ngerti bang? Gimana ya, gue juga ngejelasin ke orang tua gue, mereka nggak ngerti-ngerti sih. Karena emang beda ini sih ya, beda zaman juga ya. Cuman setahu gue, ketika orang tua lu itu ngomong kayak gitu, masalah hubungan lo, kayak ngomongnya lu nih lebay atau gimana, mungkin mereka percaya kalau lu bisa nyelesain itu sendiri tanpa masukan dari orang tua lu. Jadi makanya orang tua itu ngomongnya lebay, karena ya biar lu mikir aja, lu bisa. Dia tuh memotivasi lu, orang tua tuh memotivasi lu untuk nyelesain hubungan lu itu, permasalahan hubungan lu, entah perasaan lu itu ya kan. Jadi orang tua sih emang gitu, susah untuk dimengerti, dan kita juga tidak mengerti. Karena gue juga belum jadi orang tua. Jadi gue nggak pernah ngerasain yang namanya jadi bokap gue ya kan. Jadi kayak gue ngejujur tentang perasaan gue, kadang mereka nggak setuju, kadang setuju, kadang satu pemikiran, beda cuy, random. Itu namanya keluarga sih, wajar. Jadi gitu, ngomong aja baik-baik, atau enggak tanya gue harus gimana nih, daripada nanti gue salah jalan. Jadi lebih baik kalian yang ngasih saran sebagai orang tua ya kan, gitu loh. Soalnya kan kalau sendiri kadang kita terjerumus dalam suatu hal yang buruk gitu kan, entah ngapain. Kalau orang tua kan pasti ngasih tau yang baik-baik aja. Oke lanjut, dari david.pratama22@gmail.com. Isinya, gue udah putus lama, tapi kita masih sering ketemu di lingkungan yang sama. Gimana ya bang caranya biar bisa beneran move on dari dia? Aduh, ini relate banget lagi sama kehidupan gue. Jadi gue sedikit cerita aja ya. Gue juga pernah punya mantan satu daerah gitu kan, satu kampung. Gue kan tinggal di kampung, satu kampung. Ya gitu, awalnya sih nggak biasa ya. Awalnya nggak biasa, kayak ngelihat dia jalan sama cowoknya tuh, hawanya tuh kayak mau keluar super saya gitu tuh, kayak Kurama tuh, kodam segala macam mau keluar aja gitu, mau emosi, cuma gimana, nggak bisa ya kan. Dan emang selalu overthinking juga kalau emang satu daerah. Tapi gue waktu itu ngatasinnya dengan cara
keluar kota sih, karena gue dulu itu dipanggil interview sama orang Jakarta suruh kerja di sana, karena gue kan basicnya barista ya waktu itu. Jadi gue disuruh jadi barista di cafe om gue yang di Depok, bukan di Jakarta ya, sorry di Depok, kota Depok. Nah udah gitu gue kerja di sana setahun, balik lagi ke rumah karena corona ya, balik ke rumah. Setelah 2 hari gue dipanggil lagi sama tante gue yang di Jakarta, suruh kerja di kantornya omnya, kayak kotak omnya, kantor suaminya. Nah suaminya kan om gue berarti kan. Nah di situ gue setahun sama 2 tahun gitu. Nah di situ gue nyibukin diri, kayak nggak bakal mikir macem-macem juga, paling mikirnya itu ya tentang rumah, kayak istilahnya teman-teman gue atau enggak bokap nyokap gue gimana dia di sana. Terus mikirin kerjaan juga karena numpuk banget ya kan, nggak ada jeda istirahatnya gitu, kayak capek tapi worth it gitu kan. Nah udah tuh, setelah itu ketika gue balik reunian kayak masalah bukber ya kan, masalah bukber kan masih reunian tuh satu circle kan. Nah sedangkan si mantan gue ini satu circle sama gue, jadi kalau pas ketemu anehnya gue nggak panas lagi, kayak nggak gelisah lagi, kayak istilahnya udah biasa gitu, kayak biasa aja anjir, ya udah. Dan gue juga seneng ngeliat dia seneng kan sama pacarnya yang baru ya kan, jadi kayak istilahnya seneng lah gitu, ngeliat dia seneng tuh gue seneng. Nggak tahu kalau ngeliat dia sedih karena nggak pernah kelihatan sedih di depan gue, jadi nggak tahu ya. Itu bang, jadi sibukin diri lo sendiri sampai lo capek, sibukin diri lo sendiri sampai lo tidur ya kan. Capek kan pasti tidur tuh, nah udah nggak ada waktu bengong kan. Nah gitu cara gue, karena lu kan masih satu daerah nih, lu nggak bakal mungkin kan keluar kota karena nggak ada kerjaan mungkin, atau ngapain gue keluar kota gitu kan. Ya karena lu di rumah aja atau nggak di daerah lu doang, ya cara satu-satunya ya lu sibukin diri sendiri di rumah, ngapain kek, main game kek, ngapain kek gitu tuh, main sama temen-temen kek, nyampe lu sibuknya tuh bikin lu capek dan tidur. Nah itu udah berhasil, lakuin itu selama sebulan atau 2 bulan, mungkin udah lupa, gue yakin. Karena yang nyembuhin penyakit kita itu, nyembuhin masa lalu kita itu ya cuma waktu, cok. Waktu itu obat paling manjur menurut. Oke lanjut, dari siva.alifah88@gmail.com. Isinya, kadang aku merasa hidup aku gitu-gitu aja, kayak nggak ada tujuan gitu bang. Ada tips gak sih biar aku bisa lebih semangat? Tipsnya itu pikirin orang tua lu. Mikirnya gimana? Kayak mikirnya, lu mikir gak sih keluarga lu effort untuk bikin lu jadi pintar, jadi lebih mandiri, jadi lebih dewasa? Lu mikir gak dia keluar keringat atau keluar duit berapa gitu? Lu pikir gak sih? Kayak istilahnya gak bisa kehitung kan, kayak istilahnya ngebiayain lu dari kecil, bukannya hitung-hitungan ya, kayak istilahnya emang gak bisa diukur, tolak ukur orang tua untuk ngebesarin kita tuh gak bisa kehitung, cok. Jadi menurut gua, kalau lu gak ada tujuan, lu inget orang tua lu. Kalau tujuan lu orang tua lu, gue yakin pasti ada aja jalan. Kayak istilah tujuan lu buat ngebahagiain orang tua lu, entah untuk bikin orang tua lu seneng. Mungkin kalau emang dasarnya lu udah bikin orang tua seneng, lu masih bosan juga, ya mungkin lu harus punya pasangan. Dan pasti tujuan lu nanti pasangan lu itu gitu. Kayak istilah gue mau ngebahagiain dia dengan cara apa. Misalkan dia bahagianya tentang liburan, jalan-jalan, ya lu harus nabung buat jalan-jalan. Dia senangnya apa? Dia senangnya hidup mewah, ya lu harus kerja keras supaya bisa nurutin apa yang mau mereka gitu kan. Tapi terutama lu ingat orang tua lu sih, karena dibanding lu harus ngebahagiain anak orang, lebih baik lu ngebahagiain keluarga lu sendiri gak sih, yang udah ngurusin lu dari kecil sampai gede. Ditambah mereka udah tua misalkan, gak bisa ngapa-ngapain sekarang, mending bahagiain mereka dah. Itu saran gua. Oke? Lanjut, dari natasha.putri10@gmail.com.
isinya dulu dia perhatian banget, tapi sekarang rasanya beda. Aku takut kalau aku cuma dipertahankan karena dia nggak mau sendirian. Aku harus apa? Ya temenin aja cowok, temenin. Ya menurut gue, kata gue juga, kalau emang dasarnya dia awalnya perhatian banget, wajar sih menurut gue, karena gue kan cowok nih. Kalau misalkan ini pacar lu ya, lu kan cewek nih, nah gue itu lagi ngejar-ngejar lu nih istilahnya kan, effort kan, capek effort kesana kesini, ngejajanin lu, ngajak jalan, ngebikin lu seneng, pokoknya effortnya parah deh, udah effort parah kayak gitu. Dan ketika gue nembak lu, nah lu terima, lah gue seneng dong, kayak istilahnya anjir effort gue terbaik kan, cuman capek. Jadi kayak istilahnya capeknya tuh tenaganya udah habis di awal cowok, habis di PDKT-nya itu dong, kayak istilahnya kita tuh udah habis energinya. Jadi jangan lu bikin masalah baru gitu tuh di hubungan lu. Ketika pacaran tuh ya wajar kita kayak cuek atau apa, bukan sebenarnya cuek juga bukan karena nggak sayang cowok, sebenarnya sayang, cuman lagi capek aja gitu, kayak capek, gue harus ngapain lagi ya kalau pacaran ya, ngapain ya gitu. Istilahnya komunikasi sih, kayak istilahnya lu mau apa itu ya lu sebut aja mau apa gitu, biar kita tuh ngerti. Karena kita tuh sebagai cowok orangnya nggak pekaan cowok, nggak peka tuh kayak istilahnya di pelajaran sekolah juga nggak ada kode-kode cewek tuh, nggak ada cowok. Jadi nggak usah lah ngode-ngode, ngomong aja langsung apa yang lo mau lo omong. Jangan nyuruh kita inisiatif harus baca pikiran lo, nggak bisa cowok, kita bukan dukun, nggak bisa baca pikiran kita. Jadi kayak gitu ya cowok ya, jalan satu-satunya yaitu ngomong, apa tuh ngomong cowok. Jadi menurut gua lu nggak perlu takut juga, mungkin emang kayak gitu, bukan karena dia nggak mau sendirian ya, cuman ya bingung aja gitu. Serba salah juga sih jadi cowok, makanya gue juga bingung cewek itu maunya apa. Oke lanjut, terakhir, pertanyaan terakhir dari rina.anggraini23@gmail.com. Isinya itu, aku selalu ngerasa kayak orang cadangan di hidup teman-teman dan pasangan aku. Mereka cuma nyari aku pas butuhnya doang, tapi kalau aku yang butuh mereka malah sibuk sendiri. Aku harus gimana ya supaya dihargai? Cari orang yang bisa menghargai lu. Simpel hidup mah. Kalau orang itu gak ngehargain, tinggalin cowok. Toxic namanya ya kan. Giliran dia butuh lu harus ada. Ketika lu butuh dia gak ada. Terus gimana anjir, ngapain, apa benefitnya? Menurut gue di pertemanan tuh kan kayak istilahnya saling menguntungkan ya, kayak simbiosis mutualisme gitu. Saling menguntungkannya bukan karena manfaatin ya, kayak istilahnya win to win gitu. Kalau misalkan lu sering nemenin dia, ya otomatis kalau gue butuh lu, ya lu harus nemenin gue dong gitu tuh. Masa lu gak mau sih nemenin gue, kan gue udah nemenin lu, istilahnya gitu. Itu contoh kecilnya gitu kan. Kayak istilahnya dalam hubungan pacaran juga, kan gue udah sayang lu sama lu, masa lu gak sayang balik sih ke gue kan udah effort lu kayak gini, masa lu gak effort lagi ke gue, kan gitu. Sama-sama menguntungkan istilahnya gitu tuh. Lu butuh apa ya gue kasih, gue butuh apa ya lo kasih gitu cowok. Itu pun pelajaran dasar ya di manusiawi gitu kan, istilahnya yang punya hati. Jadi kalau emang udah gak dihargain, carilah orang yang menghargai lo gitu. Oke? Jadi cewek lo gak usah lembek, kuat, gampang nyari temen mah, apalagi nyari pacar ya kan, karena stok cowok tuh masih banyak cowok dibanding cewek. Kebalik ya? Balik gak sih? Banyakan cewek apa cowok? Ya pokoknya itulah, masih banyak lah cowok di luar sana yang bisa menghargai lu. Banyak teman-teman yang bisa menghargai lu gitu, asalkan ya lu nya juga dari awal gimana dulu nih nyari temennya gitu kan. Jadi kayak istilahnya kenalan lebih dulu lah, kayak istilahnya pelajarin dulu dia itu sukanya gimana, dia itu benefit lagi, dia itu menghargain lo apa enggak, itu harus dicari tahu dulu. Jadi milih temen juga nggak boleh sembarangan ya. Kadang ada aja temen yang nusuk lu dari belakang. Nusuk itu maksudnya dalam artian brengsek gitu, berkhianat. Aib lu yang lu udah ceritain itu pasti dibuka sama dia di tongkrongan lain. Itu yang kita keselin kan, kayak istilahnya gue tuh cerita tentang aib gue ke lu, itu gue percaya sama lu, tapi kenapa lu cerita lagi ke orang lain gitu. Sedangkan gue aja nyimpen aib lu. Kalau gue jahat, gue bisa nyebarin aib lu. Cuma kan nggak gitu cowok konteksnya. Kita juga nggak mau lah brengsek, kelihatan brengsek seperti teman-teman itu kan. Jadi kayak istilahnya ya udah,
kalau pacar menurut gue tinggalin, toxic kalau kayak gitu. Oke, itu pertanyaan terakhir ya. Mungkin sorry juga kalau ada kata-kata gue yang bikin kalian nggak worth it dan nggak masuk di hati atau di otak, karena menurut gue ya apa yang gue alamin aja sih yang gue jawab. Jadi segitu aja, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jadi thank you yang udah nonton dari awal sampai episode sekarang. Gue terima kasih banyak. Nah, makin kesini viewersnya makin naik lah, dikit tapi dikit, nggak apa-apa, aman aja. Oke, thank you semuanya.